Kalau nanti untuk coba simulasi, saya sarankan simulasi dulu, tapi pakai model yang sederhana, jangan begini. Oh iya Pak. Modelnya itu yang tadi aja, elektroda utamanya aja. Berarti kan ada ZNOAG sama koper. Bagian itunya aja, yang lainnya dibuang dulu dari geometri. Oh iya Pak. Simulasi elemen elektrodanya aja yang berperan untuk jadi sensor. Kalau yang untuk support backing lapisan substrat itu nanti dulu. Jadi ZNOAG dengan yang groundnya itu ya Pak, ground CU-nya. Ya, domainnya bisa bikin yang sekotak gede itu boleh. Kotak paling luar itu domain luar. Tapi jangan dibikin banyak 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 struktur. Jadi cuman kubus aja, kubus domain udara. Jadi kalau kalau itu ada kubus kubus luar itu untuk domain udara, terus bikin dua plat elektroda, satu plat Plat, yang kiri sama satu yang kanan. jadi hanya plat sejajar gitu ya Pak di sininya. Iya, karena mau dicek dulu ini yang Z ZNOG yang titik-titik itu gimana nanti bertindaknya untuk sebagai terminal. Ya Pak, baik Pak. Ya, jadi domain udara dulu nanti lihat. Kalau misalkan udah domain udara udah selesai disimulasi, coba di tengah-tengahnya dikasih objek antara plat dua plat itu. Ya, tanpa substrat, tanpa ada lapisan lain-lain, nanti aja dulu. Elektroda utamanya aja dulu mau kita lihat. Baik Pak. Gimana Untuk nanti sinyalnya. izin Pak untuk objeknya itu sendiri Pak bagaimana? Kalau mau ini aja kotak yang materialnya air. Baik Pak. Air ya, air permitivitasnya 80. Gitu ya, udah Baik. jelas. Iya Pak, jelas. Karena kalau Sebelumnya, langsung kompleks begini akan lama simulasinya. ya Belum Pak. tahu juga ini strukturnya ntar bisa di mesh bagus atau enggak. Baik Pak. Terus apa lagi? Sebelumnya izin bertanya sih Pak. Sebenarnya kan kendala saya di sini tuh, di sini kan ada beberapa material yang ingin digunakan untuk nanti simulasinya. Nah Pak, untuk AG-nya sendiri tuh saya belum nemu permitivitas relatifnya sih Pak. Udah Dari coba skripsi cari-cari. sebelumnya? Kenapa Pak? Dari skripsi sebelumnya nggak ditulis. Kalau skripsi sebelumnya itu bukan dalam bentuk simulasi Pak, tapi, percobaan di lapangan real gitu Pak, untuk dagingnya itu sendiri. Di literatur nggak ada nilai AG. Udah coba cari tapi nggak nemu sih Pak. Sama kalau misalkan, sepengetahuan saya ya Pak, kalau di Komsel kan kalau misalkan itu ada beberapa material yang memang, terdapat permitivitas relatifnya, namun untuk AG sendiri tidak ada Pak di Komselnya. Dari literatur nggak ada juga. Literatur dari data manufaktur atau dari jurnal. Kalau yang saya baca siapa ya, kalau untuk AG sendiri itu, tidak memiliki permitas relatif, Pak, namun lebih ke konduktivitas gitu, Pak. Ya nggak apa-apa kalau gitu konduktivitasnya aja yang dimasukin. Baik, Pak. Sama seperti pas lagi ada data koper itu kan dalam konsol data apa yang ada di situ. Nanti data yang ada di situ diganti sama karakteristiknya AG. Yang bisa aja yang dapat. Baik, Harusnya Pak. beda antara koper dengan AG. Oke, udah. Ada lagi? Sudah, Pak. Eee, paling selanjutnya mau menunjukkan variasinya sih, Pak, paling. Variasi apa nih? Ini Geometri. variasinya kan sebenarnya kan, yang di
penelitian sebelumnya tuh memang terbukti bahwa sensor ini bisa mendeteksi, namun dari segi desainnya belum dimaksimalkan begitu, Pak. Jadi di sini saya, skripsinya, tentang, mendesain bagaimana bagaimana, supaya lebih maksimal gitu, Pak. Terdapat 2 variasi di mana elektrodanya itu persegi dan juga di sini terdapat, dieлекtriknya hanya satu dan di sebelah paling kanan itu dieлекtriknya 2 begitu, Pak. Dan untuk Apa yang 2 dielektrik itu? udara dan juga PMMA, Pak, Gimana ngelapisin pakai udara? yang di dalamnya itu, Pak. Dikasih gap udara maksudnya? Iya, betul, Pak. Iya itu bisa dicek nanti kalau misalkan udah dapat hasil simulasi terminal yang tadi. Karena ini titik-titik begitu mekanismenya belum tahu nih apakah multi terminal atau cuma satu terminal nanti ketika disimulasi. Kalau satu terminal nggak ngefek, berarti itu harus dijadiin multi terminal. Yang pasti kalau mau ya lebih bagus sensitif ya dibanyakin itu AG-nya. Kalau pengaruh di elektrik nggak terlalu ngefek kalau buat kapasitansi nanti. Maksudnya kalau makin makin jauh di elektrik karena dia hubungannya dengan objek malah jadi makin kecil nanti kapasitansinya. Kalau objeknya lebih jauh jarak antara objek dengan elektroda. Makanya saya minta coba dulu itu yang elektroda sederhananya disimulasi, jangan pakai lapisan-lapisan yang lain. Yang benar-benar elektrodanya aja. Baik, Pak, nanti saya coba. Udah pernah pakai konsolnya? Udah pernah running? Kalau untuk running konsol sudah pernah sih, Pak, waktu itu pernah ada pelatihan di Oh, AMT oke. juga, Pak. Ya Namun dicoba aja untuk dulu tuh. iya, Pak. Ya, eee, sudah Terima Desi? kasih, Pak. Sudah, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya siapa nih? Oid ya? Iya, Kois Pak Ya. saya. Ah, Kois Pak. Ois? Sebenarnya Oid, saya mau share screen dulu dulu ya Pak. oke. Ya. Jadi sebelumnya kan saya telah melakukan seminar proposal bersama Pak Balga. Jadi geometri sebelumnya itu dari Pak Imam disuruh buat blok dengan diameter luarnya sesuai dengan diameter luar dari pipa. Nah, cuma setelah seminar proposal ada pergantian objek sampelnya Pak dari blok pipa tadi menjadi pelat. Nah, diameter pelatnya itu bisa dilihat di gambar 4 Pak, di bawah gambar 4. Kenapa? Nah, Kenapa telat? kenapa pelat? Karena sebagai apa ya yang lebih mudah Pak, sampel yang lebih mudah. Kalau Oh, dari lebih mudah apa maksudnya diadakan? lebih sederhana dibandingkan dengan pipa. Oh, gitu. Itu siapa yang nyarankan? Yang dari ini penelaah satu, Bu Amal sama Pak Didit sebagai penelaah pas itu seminar proposal. Oh, lah sebelumnya kenapa buat pipa? Nah itu kayaknya ada miskomunikasi tuh. Oh, Mm-mm. kalau pelat sama varel bedanya apa? Oh bedanya kalau Farel kan dia simulasi kayak buat dapetin langsung cacatnya. Kalau kita di sini buat dapetin sensitivitas matriks. Nanti habis itu digabungin sama data eksperimen pakai Wellins, barusan dijadiin citra.
Gitu, Pak. Sensornya harus pakai itu. Iya, sensornya yang ada di sini yang 2 kumparan satu sumbu, sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini saya nyoba di Matrix 5x5, itu dapatnya di gambar 5. Nah, ini apa namanya, gambaran dari perbaran flux magnetnya. Nah, kemudian dari data-datanya itu semuanya diolah pakai Python. Jadi begini, Pak, amplitude Sebentar, terhadap sebentar. frekuensi. Itu di semua titik. Iya, di semua titik di rata-rata ini. Rata-rata. Hmm, Kalau di plot 1 sampai 25, sorry, 1 sampai 25 kan? iya sampai 25, Pak. Kalau di plot 1 sampai 25 hasilnya mirip-mirip, Pak. Persis. Ah, Nggak ada bedanya sama sekali. nggak terlalu persis, tapi angkanya mirip. Coba dulu nih yang amplitudo yang oh, coil RX itu kan saat ini satu grafik ini buat satu lokasi kan? Iya. Oh, ini Pak. Jadi Hmm. saya itu satu sensor coil TX sama coil RX itu jadi satu. Cuma pengambilan datanya beda-beda waktunya. Jadi satu geser kedua, tiga, keempat, kelima, satu-satu gitu, Iya, Pak. iya. Grafik yang tadi coba dijadiin satu untuk semua untuk 25 RX. Jadi ada 25 garis. Iya. Udah coba. Paling ini saya yang ada aja ya, Pak, yang sebelumnya di Matrix 3x3. Ini tinggal ditampilin. Oh, oke. Kenapa ganti lagi jadi 5x5? Tadinya pertama kan nyoba 3x3, habis itu udah berhasil. Habis itu saya nyoba lagi 5x5. Disuruh dimintanya berapa kali berapa? Kalau kalau dipakai Wellensnya mah sekitar 9x9 atau 10x10. Ini ceritanya saya masih nyoba-nyoba aja, Pak. Oh, oke. Coba. Eh, Sebentar, Pak. Belum kelihatan ya, Pak? Yang mana? Belum full screen. Bentar, saya download dulu. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, ini ceritanya 3x3 matriksnya, Pak. Jadi ada 9. 3x3 ada 9. Maksudnya gimana itu? Kok garisnya cuma satu kan? Maksud saya satu grafik 25 garis amplitude RX itu dijadiin jadi satu. Ini digabungin jadi satu grafik. Ada nggak? Oh, nggak ada, Pak. Ya, coba cek dulu. Nanti plot kalau benar-benar mirip ya artinya matriksnya akan unity satu itu. Gain aja jadinya. Jadi kan Berarti paham kan? Jadi satu grafik, ya. tapi garisnya ada 25 untuk yang RX 25, untuk TX Oh, 25. iya iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau benar-benar berhimpit, artinya itu gainnya unity. Jadi dimanapun dia faktor pengalinya satu. Iya, Pak. Nggak ada perbedaan antara posisi sensor di mana. Hmm. Ini buat materialnya saya pakainya udara, Pak. Hmm. Mungkin dari materialnya. Ya, bisa jadi.
Nanti kalau jadi untuk udara sama semua, kalau ganti material gimana? Sama semua atau enggak? Harusnya di pinggir itu berbeda, pojok itu beda harusnya dibandingkan di tengah. Nilai FVRX-nya. Iya. Jelas? Iya, jelas. Ya, harusnya agak beda kalau di pinggir. Tapi kita cek dulu. Karena akan kelihatan jelas kalau di pinggir akan beda nilainya. Sensor di pinggir itu. Di posisi 1, posisi berapa? 5, posisi 25, posisi 21 itu kemungkinan agak beda nilainya. Kemungkinan ya, tapi cek dulu. Kalau untuk objek baja. Kalau untuk objek udara mungkin sama. Berarti ini sama itu hal yang wajar, Pak? Atau bagaimana? Iya, dicek dulu. Kalau udara sih wajar, kalau udara. Kalau baja bukan harusnya enggak. Prediksi saya enggak sama kalau baja. Kalau objeknya baja. Soalnya ini sensor yang dipakai 1 gitu. Iya. Jadi jaraknya mungkin walaupun dimanapun matriksnya, jarak antara TX sama RX-nya tetap sama. Iya, bisa jadi kayak gitu. Tapi medan magnet yang ada di plat baja itu kalau di pinggir lebih sedikit eddy current-nya. Dia nggak melihat lebih sedikit eddy current karena di pojok. Kalau di tengah, eddy current yang di bajanya kan kuat. Iya. Penglihatannya sudut pandangnya full gitu. Kalau di pojok, kalau di pinggir, kalau di sudut gitu, itu mungkin nggak full. Mungkin ya, cek dulu. Iya, Pak. Pokoknya kalau nggak Lanjut. ada perubahan sama sekali sama semua, artinya itu kita sensitivitasnya udah aja satu semua itu pengalihnya. Nggak ada perubahan. Sensitivitas metrik itu adalah variasi sinyal akibat perbedaan posisi scan. Kalau posisi scan berbeda tapi sinyalnya sama semua, artinya sensitivitasnya unity. Nggak beda, matriksnya ya satu, matriks identitas. Iya, Pak. Ya udah, gitu aja. Coba aja dulu nanti yang baja. Ini yang baja selanjutnya Pak Balga. Oh iya, nanti gimana bedanya? Kamu sama Nah, Pak Balga apa bedanya? oh, kalau Pak Balga itu dia sensornya buat lagi, Pak. Jadi misalnya matriksnya ada 3x3. Nah, dia buat sensornya 3x3 beneran, bukan kayak saya satu-satu. Bukan 2 kumparan satu sumbu. Oh gitu. Iya, sekali ngambil, sekali Oh running. iya. Oke, coba cek. Oke, saya tutup ya share screen-nya, Pak. Ya. Dari saya cukup, Pak. Mungkin boleh dilanjut. Terima kasih, Pak. Izin share screen ya, Pak. Sudah kelihatan belum, Pak? Belum. Ya. Nah, jadi sebelum eh, saya KKN di Januari kemarin tuh progresnya saya sempat terkendala, Pak, yang di bagian koil 6 kalau nggak salah yang nggak ada data yang muncul, Pak. Itu sudah saya perbaiki dan udah muncul kembali pada data. Karena ada kesalahan di pengaturan koil ke-6 ya.
Nah, itu udah saya running dan didapatkan Pak data hasilnya. Jadi yang diambil tuh data yang diterima di coil RX. Jadi coil RX yang saya pakai itu coil 2 sampai 9. Yang TX itu coil 1 Pak. Didapatkan data terus karena satu simulasi udah berhasil di frekuensi 20.000, terus saya run lagi simulasinya untuk frekuensi-frekuensi lain Pak. Dari 20 sampai 32 kHz dengan jarak 1 kHz masing-masing. Hingga didapatkanlah data ini Pak. Jadi secara pola sendiri, coil yang berdekatan memang coil yang berdekatan dengan TX itu amplitudonya paling besar. Yang coil biru itu yang coil 2 sama coil 4. Jadi semakin jauh juga semakin turun nilai tegangan yang diterimanya Pak. Nah, ini sebenarnya simulasi yang saya lakukan ini masih yang diameter pipa luar Pak. Jadi kubus pakai diameter luar, belum saya ganti dengan sampel plat yang baru karena belum sempat juga Pak. Karena kemarin juga KKM. Mungkin di minggu ini saya coba running lagi untuk sampel platnya itu Pak. Sampel platnya ntar ditaruh di mana? Di tengah-tengah kubus itu? Hmm, Awal saya mikir kubus yang pertama ini diganti Pak, jadi plat sampelnya. Terus saya kasih lapisan batas kayak voice tadi Pak, jadi bola besar. Kalau mau kamu kotak aja itunya, Oh, seperti ini domainnya. Pak, yang udah ada ini. Iya, platnya di tengah-tengah. Oke Pak. Kotak itu jadi domain. Minimal ada bedanya tuh. Kalau bola. Selain dari konfigurasi sensor. Ini Baik Pak, saya domainnya domain catat. kotak aja. Oke Domain Pak. udara. Nah, terus kemarin juga waktu minggu kemarin yang WR pertama saya di 20.000, 20 kilo sampai 32 kilo itu dari mana tadi? Dari itu ya, siapa? Reski ya? iya Pak. Ya. Terus juga kemarin saya waktu weekly report di CTEK dengan Pak Didit dan Pak Momon diminta untuk buat desain sensor yang akan saya gunakan itu Mas, dibuatin gambar tekniknya. Mungkin saya minta tolong ke Bapak buat sedikit memberi masukan Pak untuk yang sudah saya bikin ini. Jadi kurang lebih yang saya bikin itu seperti ini Pak. Jadi sensornya itu antara coil saya beri jarak biar semakin apa namanya, data yang didapatkan jadi jangan terlalu berdekatan gitu Pak. Terus ini yang empat coil. Terus juga untuk desainnya itu yang bagian sini Pak. Jadi saya beri jarak gitu Pak. Dikasih lubang gitu untuk si pelatnya masuk. Jadi yang ini dia tuh jadi menutupi gitu Pak. Menutupi si sampel. Emang platnya tetap Iya Pak. ukurannya? Ukurannya 10 kali 10. Tetap ya? Tetap Pak. Ini yang 4 bikinnya berapa sensor? 4 ini eh saat 4 sensor Pak. Jadi ada 1 TX, 3 RX dan Iya. bergantian. Yang buat jadi skripsi berapa sensor? Saya variasinya tuh 4 sensor, 9 sensor sama 16 Pak. Ini yang 4, nanti yang sebelah lagi 9, ada total ada 3 desain yang saya buat Pak. Kenapa banyak-banyak? Karena hasilnya udah jelas. Ya pasti yang banyak lebih bagus. Nah itu sebenarnya yang pengen dicari tahu Pak. Jadi kan kalau emang makin banyak makin bagus, tapi data yang dihasilkan juga pasti lebih banyak Pak. Terus komputasinya Emang makin emang berat kalau mutasi data banyak. ya harusnya sih secara teori berat sih Pak, tapi nggak tahu saya seberapa berat gitu Pak. Kalau 4 sensor ya nggak akan sensitif di tengah. Jelas-jelas di tengah itu nggak akan kedeteksi itu.
Iya, Pak. Nah, ini yang 9 dapat dia, Pak, koil yang di tengah. Mendingan fokus di 9. Karena soalnya hasilnya udah jelas itu, yang 4 pasti kalah sama yang 9. Ngapain kamu ngedesain yang kalah? Komputasi berat zaman sekarang kamu bikin plot begitu aja juga bisa pakai Google Colab, nggak Iya sih, mesti. Pak. Maksudnya zaman sekarang komputasi berat itu nggak jadi alasan buat kenapa kita desain ini. Kalau zaman dulu ya nggak ada layanan kayak gitu. Semua pakai PC sendiri. Karena udah jelas hasilnya, yang 4 pasti kalah sama yang 9. Yang 9 pasti kalah sama yang 16. Secara sensitif, secara sensitivitas. Jadi kalau misalkan ada objek mau di-scan nih objeknya, mau di-scan sama pilih sensor yang mana? Ya saya pilih sensor yang 16. Karena itu bakal bisa mendeteksi. Kalau cuma 4 doang, ada kemungkinan blind spot. Yang di tengah yang nggak tercover sama area sensor. Baik, Pak. Satu aja dulu yang paling mana yang mau dilaporkan jadi skripsi utama. Misalkan 9, karena simulasinya udah mulai 9. Itu dulu dibuat, nanti yang lain belakangan kalau ini udah selesai datanya. Baik, Pak. Untuk simulasi berarti saya kerjain yang 9 dulu ya, Pak? Apa Iya, tiga-tiga? satu-satu, selesaiin dulu. Jadi selesaiin satu part sampai beres. Kalau memang mau dicari yang sebelahnya yang 16 sama 4 ya bisa juga sih. Tapi waktunya lama, kamu mau lulus berapa lama? Ini Baik, yang Pak. 9 aja nanti bervariasi objek, belum juga kan objeknya divariasi. Paling kalau objek variasinya sebenarnya sama, Pak. Untuk ukurannya 10x10, cuman letak cacatnya yang beda sama diameternya mungkin, Pak. Iya, 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 iya justru. Terus saya juga mau nanya terkait apa namanya dasnya, Pak. Kan karena ini dari dari segi frekuensi seperti Bapak bilang nggak mungkin ya, Pak, di bawah 100 sama jumlah koil yang melebihi 2 juga nggak mungkin di Vena karena Vena cuma 2. Kira-kira gimana ya, Pak, kalau untuk dasnya? Itu satu ngukurnya, giliran. Jadi copot sambung gitu, Pak, per Iya, koil. Oh, iya. Makanya bikin portnya yang gampang, copot sambung. oh, oke, Pak. Jangan yang susah. Kalau yang jadi ada port yang bisa buat nyambung dan ngelepas sambungan ke VNA-nya gampang. Berarti tetap pakai Vena, Pak? Atau Hmm? tetap pakai Vena tapi frekuensinya diubah atau gimana ya, Pak? Mau Soalnya pakai apa kan? kan kalau Bapak bilang katanya di frekuensi 20 sampai 32 kan nggak bisa, Pak, di VNA. Mhm. Nah, eh, sedangkan yang saya tulis di proposal tuh di frekuensi sekian, Pak, 20 sampai 32 kHz itu. Oh ya, atau bisa pakai oscilloscope sama generator. Kata saya cari-cari dulu, Pak, infonya. Pakai oscilloscope sinyal generator bisa. Kiloskop sama apa, Pak? Sinyal generator. Oke, Pak. Mungkin kalau dari saya itu aja sih, Pak. Eh, Iya, karena masih panjang ini untuk bikin dapat sensitivitas matrik nanti objeknya harus dipecah lagi jadi grid. di matrisin Grid gitu, Pak. Apa kayak waktu ngambil data pakai WLU gitu? enggak, pas simulasi objeknya itu dipecah jadi berapa bagian. Misalkan mau dibikin image-nya berapa piksel kali berapa piksel,
10 kali 10, 100 tuh. Nanti kamu satu Oh, iya. simulasi yang tadi 9 apa, misalnya 9 elektroda tuh, itu kan ada berapa data tadi? Itu baru satu loh, baru satu urutan, TX-nya 1, RX-nya 2 sampai 9 kan. Belum Iya. ganti-ganti kan? Iya, Pak, belum. Berarti ada N-1/2 itu. 9 kali 4, 36. 36 pengukuran untuk satu grid. 36 kali 100, 3.600 pengukuran. Maksudnya bukan ukuran simulasi untuk dapatkan matriks. Jadi kalau tiga, tiga, tiga jumlah sensor, berapa banyak kamu nggak bakal ngambil? Iya sih, Pak. Makanya maksud saya itu kalau untuk metrik ini karena udah ada jelas referensi itu 9 tuh menengah antara akurasi dengan tadi apa namanya kompleksitas sistem. 4 itu nggak ada yang make MIT 4 sensor, nggak ada. Minimal tuh 8 sampai 32 sampai 64. Tapi untuk bikin sensitivitas matriks itu 8 atau 9 aja banyak yang harus dikerjakan. Baik, Pak. Tadi apa sebelumnya, Kois itu juga mau diganti jumlahnya. 25 aja bukan? Nanti jangan-jangan diganti lagi. Pengennya mah 25 aja, Pak. Kenapa nggak 9? Karena 9 itu terlalu dikit kalau di balance-nya, Pak. Kasih apa? Oh, ya udah nggak apa-apa sih. Nanti bikinnya kayak tadi step-nya. Tadi kayak saya bilang, pikselnya mungkin 10 kali 10. 10 kali 10 tuh udah agak kecil juga loh. Maksudnya bukan kecil, agak kasar juga 10 kali 10. Itu 100 berarti kan? Iya. 100 grid. Nah, kamu 25. 25 itu berarti nanti ngukurnya 25 kali 12. Berapa tuh? 300 kali 3.600. 300 kali 100. 30.000. Ya nanti dicoba-coba dulu, Pak. Bertahap. Ya, lihat aja nanti. Ya, karena tahap-tahapnya masih panjang. Apa namanya? Makanya tadi yang mulai yang paling simpel dulu. Oke, cukup. Tadi udah kan ya? Next-nya udah tahu kan? Tadi cek grafik untuk semua 25 RX untuk Kois. Terus kamu Balga simulasi dengan objek. Pak, ini saya barusan udah buat, Pak. Pakai Gimana? sebentar, screen. Pakai Bedanya ini kamu dulu. dengan Pak Balga itu nanti gain-nya beda karena kecil, sensornya TX-nya kecil, RX-nya gede. Sama. Ini yang udara kan? Iya, yang udara, yang 25 Ya, tadi, Pak. ya, yang udara make sense kalau sama karena dia nggak ada pengaruh objek. Kalau ada pelat, maka sensor pinggir itu harusnya dia berbeda dengan sensor tengah nilainya. Bukan harusnya ya, saya estimasinya karena harusnya di current-nya itu nggak penuh yang dilihat sensor karena dia kepotong di pinggiran gitu. Tapi coba aja dulu. Tapi kalau dilihat detailnya angkanya ini beda sedikit ya, Pak. Beda di belakang koma. Ya, itu Kalau salah ngelihat dari komputasi. Itu error komputasi itu. error komputasi. Iya, komputasi kan pakai metode aproksimasi. Kalau cuman di bawah koma belakang jauh sekali itu bisa jadi cuma karena error komputasi. Oh, berarti bisa diabaikan ya. Ya, nanti kita lihat lagi kalau udah ada yang grafik yang dengan objek. Nanti baru kelihatan bedanya. Iya. Oke.
Oke ya, udah semua ya? Sudah, Pak. Baik, kalau nggak ada, sebenarnya kalau bisa ngerjakan, bisa minggu depan report dulu ke saya lewat Telegram. Nanti kalau udah di-report, saya akan kasih jadwal diskusi lagi, tergantung minggu itu bisanya kapan. Jadi nggak mesti hari ini, maksudnya hari Selasa. Jadi nanti kalau sudah ada progres, kabari aja di Telegram, nanti saya jadwalkan ya. Kalau saya belum respon itu karena saya belum menemukan jadwalnya. Kalau udah ada jadwalnya pasti saya reply. Kayak biasanya kalau Telegram belum saya reply, saya masih dibiarin unread, jadi nggak akan kelewat. Ya, Iya, Pak. udah ya, yang lain sudah cukup? Desi sudah cukup?